sudah mulai menurun. Jihan wis video jihan. Semua lanjut usia beresiko mengalami penurunan keseimbangan. Padahal sudah pernah saya bagian keseimbangan saya tahu Bu Yati. Jadi Jadi semua lanjut usia, semakin bertambah usia, semakin berisiko menurun keseimbangannya. Ya, jadi biasanya orang yang pakai tongkat kan yang relatif tua. Kalau lansia umurnya masih 60 tahun biasanya belum pakai tongkat. Nanti setelah usia 70 tahun, 80 tahun biasanya sudah menggunakan tongkat sebagai alat untuk membantu keseimbangan supaya tidak jatuh. Ya, karena yang menggunakan lansia, tongkat ini sebenarnya hanya untuk menambah keseimbangan. Sehingga ya ini digunakan biasa saja. Kalau lansia jalan kan di jalan biasa pakai tongkat. Pokoknya yang penting dia semakin stabil, semakin seimbang. Jadi makanya ya hanya seperti ini. Tidak ada metode khusus untuk menggunakan tongkat karena ini hanya membantu memperluas bidang tubuh sehingga menambah keseimbangan lanjut usia. Ada pertanyaan tentang tongkat? Belum. Kita harus tahu ketinggian tongkat itu harus disesuaikan dengan penggunanya. Ya, ketinggiannya adalah pegangan tongkat ini harusnya setinggi pergelangan tangan karena nanti dipegang. Cuma setinggi pergelangan tangan itu kan bisa. Kalau saya pergelangan tangan saya di sini kan bisa. Pergelangan tangan saya di bawah sini juga bisa. Di bawah ini juga bisa. Ya. Terus mana yang benar? senyamannya. Nah, setinggi pergelangan tangan saya kan bisa dari posisi begini, 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 begini. Ya kan? Ini kan setinggi pergelangan tangan semua. Cuman syaratnya adalah sikunya. Sikunya nggak boleh lurus seperti ini. Ini tidak mengenakan. Mestinya harus semi fleksi. Kira-kira fleksinya 30 derajat. Fleksi 30 derajat kan ya kira-kira segini. Kalau lebih dari misalnya sampai 90 derajat yo nggak enak juga. Nanti udah capek ya. Jadi tinggi tongkat itu adalah setinggi pergelangan tangan pasien dengan siku fleksi 30 sampai 40 derajat. Kamu bisa lihat dari samping ini kan ini semi fleksi, ya kan? Kalau lurus kan begini. Nah, ini kan jelas. Jadi yang perlu diukur adalah ketinggiannya supaya nyaman dipakai. Kalau terlalu tinggi gini, pasiennya nanti jadi nyaman, terutama untuk daerah sini mungkin mudah capek. Demikian juga kalau tongkatnya segini, itu juga nggak enak. Ya, jelas? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, lanjut. Yang kedua, sama-sama tongkat, cuman kakinya 3. Mungkin di luaran sana ada yang kakinya 4. Pernah lihat? Yang bawah ini kakinya 4. Ya, mungkin kalau sekarang belum pernah, mungkin suatu saat. Sebenarnya sama, kaki 3 atau kaki 4. Putar-putar. Penggunaan, perhatikan, ini ada, jadi yang dekat dengan tubuh ini sisi yang sejajar. Ini kan sisi yang sejajar. Ini kan sisi yang sejajar itu harus di dekat. Kamu nggak boleh pakai gini, karena ini akan mengganggu jalan. Nanti bisa sandung ya, kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi menggunakannya seperti ini. Karena kebetulan ini juga tangannya gini. Kalau tangannya dia muter ke sana, berarti ini bukan untuk tangan kiri ya. Bukan dipegang dengan tangan kiri karena lo ini kan nyandung tadi.
Jadi penggunaan yang benar itu yang sejajar itu dekat dengan tubuh. Cuman pegangnya mestinya kan di sini. Tahu? Jadi ini diperuntukkan untuk sisi kanan atau sisi kiri. Bagus. Ya. Ini namanya tripod, kaki 3. Ini digunakan sebagai alat bantu berjalan pada orang-orang dengan kelemahan separuh badan. Orang pasca stroke, ya, hemiplegia ataupun hemiparesis, ya, kalau berjalan tanpa alat bantu kadang-kadang kesusahan, ya, maka dia diberi alat bantu tripod ini. Karena ini tadi sisi kanan, ini ditujukan pada orang-orang yang hemiplegi sisi kiri. Karena kalau yang hemiplegi atau hemiparesis sisi kiri, dia nggak bisa megang ini. Ya, jadi ini itu dipakai pada sisi yang sehat. Jadi kalau saya menggunakan tongkat ini berarti sisi yang kiri yang lemah. Jelas? Kalau nanti misalnya kita ketemu, ya, berarti sisi kanan saya yang lemah. Ingat ya, tadi patokannya yang sejajar dekat dengan tubuh, kemudian pegangannya. Berarti ini ditujukan pada pasien-pasien hemiplegi sisi kanan. Ya, karena yang kiri yang kuat, yang bisa megang ini kan sisi yang kuat, ya. Ya, terus bagaimana cara berjalannya? Karena ini sisi lemah, nanti melangkahnya adalah sisi lemah barengan dengan tongkat atau dengan tripod. Kemudian nanti baru sisi sehat melangkah berikutnya. Jadi gambarannya seperti ini. Masih kiri. Yang kiri. Karena sisi kanan kan masih kuat, melangkah biasa nggak masalah, ya. Demikian juga kalau ini misalnya tripodnya untuk sisi kiri, ya sama dengan analog dengan tadi, ya. Berarti ini yang lemah, berarti seperti ini yang melangkah. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Jadi kalau kamu ditanya tripod itu merupakan alat bantu ambulasi untuk orang-orang yang bagaimana? Hemiplegi setengah badan. Ya, mengalami kelemahan separuh badan. Itu kelemahan separuh badan itu disebut dengan hemiparesis atau hemiplegi. Tahu bedanya hemiplegi sama hemiparesis? Tidak. Tidak. Kalau hemiplegia itu lumpuh separuh badan, karena otot-otot separuh badan ini nol semua. Tapi kalau hemiparesis lemah separuh badan. Kalau walaupun nilainya 1 ototnya, yaitu masuk hemiparesis. Kamu tahu kan kriteria otot nilai 1, dia hanya mampu berkontraksi, itu tetap hemiparesis. Ya, tapi kalau nilainya 0 itu berarti hemiplegia. Paraplegia, pernah dengar? Itu lumpuh separuh badan ke bawah, pinggang ke bawah itu lumpuh. Nilai semua otot-otot tungkainya nilainya 0. Tapi kalau paraparesis itu berarti lemah dari pinggang ke bawah. Walaupun ototnya cuma nilai 1 kan nggak bisa untuk menggerakkan. Misalnya
quadricepsnya nilai 1, hamstringnya nilai 1, iliacusnya nilai 1, tibialis anterior nilai 1, tetap disebutnya adalah paraparesis. Tapi kalau nilainya 0 semua ya paraplegi. Ya, jadi kenal paraplegi, paraparesis, hemiplegi, hemiparesis. Jangan bingung. Ya. Lanjut, ini adalah kerat. Ini juga kerat. Kalau ini disebut dengan Canadian kerat. Cirinya adalah sampai sendi siku sebenarnya. Ya, ini untuk bisa pakai Canadian kerat itu otot tricep berarti extensor sikunya ini enggak sepadan ya, ini beda ya, ketinggiannya beda ya, tapi ya ini hanya contoh yang penting kamu tahu kan Canadian kerat mestinya harus kalau pakai ukurannya sama. Jadi kalau kamu ditanya tripod yang ini perlu dicek nggak maksudnya ketinggiannya? Perlu. Ya, semua alat bantu itu harus disesuaikan dengan pemakainya. Kalau tripod kira-kira apa yang harus diukur? Ketinggiannya. Berapa? Ukurannya kira-kira patokannya apa? Ukuran pergelangan tangan. Setinggi pergelangan tangan dengan siku fleksi 30 sampai 40. Kalau Canadian kerat mestinya ukurannya adalah 1 di pegangan ini, kemudian yang kedua sendi sikunya, ya. Ketinggian kan ketinggian pegangan sama ketinggian kerat. Cuma ketinggian kerat ini sampai pada sendi siku. Jelas? Jelas belum? Yes. Jadi ukurannya ada 2 ya. Sama juga pada nanti kerat yang satunya. Ini namanya axial kerat. Kenapa kok axial kerat? Karena diketinggian. Ya, karena dikempit di aksila. Ini ketinggian kerat itu juga ada 2 ukuran, yaitu ketinggian, cuman ukurnya dari aksila sampai kalau hanya malleolus lateralis saja salah. Tapi titik yang ditarik dari malleolus lateralis ke lateral sepanjang 15 cm, kita dapat titik, kemudian dari titik itu sampai ke aksila kita ukur panjangnya. Itu ketinggian kerat. Titik patokan ketinggian kerat dari mana ke mana? Dari aksila sampai malleolus lateralis ditarik garis 15 cm. Jadi malleolus lateralis ke lateral 15 cm kita temukan di titik. Kemudian dari titik itu kita tarik ke aksila, lah itu namanya panjang kerat. Yang masih ketinggian terlalu tinggi buat saya. Kamu nanti diharapkan semuanya bisa nyeting ukuran kerat, ya. Pengertian kerat itu nggak boleh pakai begini, tapi juga nggak boleh begini. Kemudian kita lihat dari samping pasiennya harus tegak, nggak boleh bungkuk begini. Ya, jadi kamu bisa mengukur. Selain ukur tadi juga harus memastikan bahwa dengan memakai kerat pasien tidak berubah posturnya. Untuk menggeser ini kamu tinggal pentet atas, pentet bawah, kemudian ininya didorong. 1 ya. Nah, jadi orang pakai kerat tetap badannya harus tegak. Jadi ada di samping harus tegak. Kemudian pegangannya, menurut kamu pegangannya sudah benar belum? Sudah sesuai dengan saya belum? Halo? Belum. Kenapa? Kurang naik atau kurang turun? Naik. Mesinnya ini kan harus fleksi. Kan saya kalau mau ekstensi, ini juga bisa disetting, cuman ini harus pakai ya di
dinaikkan karena kalau hanya dibuka begini nanti nggak bisa maksimal. Jelas? Jadi mengukur kerap ini ketinggiannya, jadi sudah tahu patokannya. Pegangannya adalah setinggi pergelangan tangan tapi dengan fleksi siku 30-40. Jelas? Kalau ukurannya tepat itu berarti pasien bisa menggunakan kerap dengan nyaman. Ini kurang memenuhi syarat ya, terutama pegangan, tinggi pegangan. Nanti Anda semua saya harapkan bisa mengeset atau menyeting ketinggian kerap untuk siapapun, baik untuk Anda sendiri maupun untuk pasien yang Anda latih. Ya. Kemudian kerap ini bisa digunakan untuk alat bantu berjalan pada orang-orang yang mengalami masalah, misalnya pada orang yang habis operasi patah tulang atau orang yang habis kena trauma, sprain pada ankle-nya, di mana ankle harus diistirahatkan, nggak boleh menumpuh berat badan. Itu bisa menggunakan kerap sebagai alat bantu berjalan. Kalau Canadian curve tadi itu juga alat bantu berjalan pada orang-orang dengan paraparesis. Paraparesis tadi apa? Di dada. Ya, pinggang ke bawah. Cuman untuk menggunakan Canadian curve ini Canadian karena penemunya mungkin orang Kanada ya. Jadi Canadian. Paraparesis tapi otot-ototnya harusnya nilainya 3 kurang sedikit. Karena kalau nilai 3 orang itu baru mampu berdiri. Mempertahankan posisi berdiri itu kalau nilai-nilai tungkainya rata-rata 3. Kalau kurang dari 3 nggak mampu berdiri, nggak bisa. Ya cuman kalau hanya nilai 3 tok berdiri begini yang paling berapa menit udah jatuh. Makanya harus dibantu dengan Canadian curve ini. Jadi ini ditujukan pada Canadian curve, ditujukan sebagai alat bantu berjalan pada orang-orang paraparesis tapi nilai ototnya 3 kurang sedikit atau rata-rata 3. Ya. Kalau nilainya hanya 1, 2 nggak bisa pakai ini. Jelas. Ya. Lemah. Nanti berjalannya dengan metode 4.D. Itu kan yang setengah enggak. Ini adalah Walker. Walker itu adalah alat bantu berjalan satu pada lanjut usia. Kalau lanjut usia tadi mesinnya pakai tongkat, punya tadi Ini. lupa. Kalau tadi kan pakai ini mungkin bagi yang keseimbangannya masih menurun tapi sedikit. Kalau semakin penurunannya semakin banyak, penurunan keseimbangannya semakin banyak, pakai tongkat sudah tidak membantu lagi. Kemudian solusinya adalah harus pakai walker. Walker kan kakinya 4. Ini bidang tubuhnya kan tambah luas lagi. Ya, pegangannya juga 2. Sehingga pada lanjut usia yang gangguan keseimbangannya sudah mulai tambah banyak atau terganggunya lebih berat, ya berjalannya harus dibantu dengan walker. Cara berjalannya gimana ya? Biasa. Kadang-kadang kamu mesti melihat walker ini di bawahnya ada roda. Ya, jadi nggak perlu diangkat, tapi hanya didorong. Ya. Untuk memakainya, iya ini di situ ada roda, tinggal dorong aja, kemudian dia jalan. Kan nggak perlu ngangkat ini, kan ngangkat aja. Semakin tua kan kekuatan ototnya semakin menurun. Sehingga kalau, enggak, maksudnya rodanya enggak licin banget. Nanti kalau rodanya bisa nanti ya, jadi walker kalau lanjut usia yang sudah mengalami
gangguan keseimbangan yang lebih. Ya nanti makanya ya tinggal ini diangkat, kemudian jalan biasa. Ini foto ini Ya. Jadi orang-orang yang sudah terlalu lemah ngangkat begini kan berat. Kalau hanya pendek nggak apa-apa, kalau jaraknya nggak jauh dia nanti kecapean. Makanya pakai roda tadi. Roda kan tinggal dorong kan nggak seberapa tenaganya. Selain digunakan oleh lansia, walker ini bisa digunakan sebagai pengganti krep pada orang-orang yang takut menggunakan krep. Misalnya orang yang habis operasi patah tulang, dia kan mesti harus dilatih berjalan. Seharusnya cukup dengan krep, tapi pada misalnya perempuan usianya sudah 50 tahun pakai krep ketakutan, dia bisa pakai walker. Cuman kalau dipakai berjalan untuk orang-orang yang habis operasi di mana kakinya nggak boleh menumpu berat badan, ya ini cara berjalannya ya seperti ini. Kemudian jelas? Jadi kalau kamu ditanya walker fungsinya untuk apa? untuk lansia yang keseimbangannya terganggu banget. Sebagai alat ambulasi, alat bantu ambulasi untuk Lansia dia dengan gangguan keseimbangan Keseimbangan. sedang atau ke arah berat. Kemudian yang kedua adalah bantu ambulasi bagi orang-orang yang operasi bisa mengalami patah tulang, di mana kaki yang sakit kan nggak boleh menumpu. Kalau dia harus jalan mau engklek dari sini ke situ nggak masalah. Dia harus kuliah bareng mau engklek sampai kampus sudah ya jelas ya. Ini bisa di kamu kalau mau melipat ini cukup. Nah ini juga pakai ketinggian, sorry Pak. Ketinggiannya ya sama, mesti sama setinggi pergelangan tangan. 34 sampai 47. Jelas. Ini kalau mau melipat ini ditekan. Oh, kok nggak bisa? Itu Bu dikunci Bu. Nggak bisa. Di sini harusnya. Mas betul. Waduh, oh itu tadi makanya lepas itu ini. Nah, ini dipasang nih, biar tidak ya. Nanti kalau dilepas gini malah hilang, ya toh. Kemudian yang terakhir adalah kursi roda. Kursi roda ini ditujukan pada para paresis yang nilai otot-ototnya hanya 1, 2, ya dimana dia sudah tidak mampu berdiri, tegak gini nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus pakai kursi roda. Para pelagi juga demikian. Untuk menggunakan kursi roda, pertama kali ini harus dikunci. Kunciannya adalah di sini, ya. Ini harus dikunci, itu berarti Kalau yang parah. ya, kalau sudah dikunci udah nggak bisa diajukan di komputer nggak bisa. Ya, untuk mengawalinya mestinya harus agak terkunci. Kemudian di sini harus posisinya seperti ini. Kemudian transfer, misalnya para pelaginya di sini ini didekatkan ke bed, kemudian dari bed, kemudian dia akan pindah ke kursi dulu, dari kursi pindah ke sini. Ya. Setelah duduk, bisa duduk seperti ini harus kembalikan. Para pelagi kan ini nggak bisa, jadi dibantu gini, dibantu ini. Kemudian ini dibuka, ini dibuka, dan menggunakan ini. Untuk ngerem ini ditahan. Kalau mau belok kanan berarti yang digerakkan sisi kiri.
Kalau mau belok kanan, Kan berarti si kiri. sisi kiri yang bergerak, kalau belok kiri baliknya, ya. Untuk masa rehabilitasi orang-orang paraplegi itu mestinya sebelum dia pakai kursi roda, ini harus dipersiapkan dulu dengan memperkuat otot anggota gerak atas. Kalau kamu perhatikan misalnya dalam event Paralimpik di mana semua atletnya adalah cacat fisik, ya, itu kalau orang paraplegi kan mesti pakai kursi roda, tapi kursi rodanya untuk olahraga kan nggak ada ini, nggak ada pegangan ini, hanya roda, kemudian badannya kan gede-gede semua, walaupun kakinya kecil-kecil, karena sudah paraplegi kan menjadi atrofi. Ya, mereka kan karena sininya gede-gede, mau balapan pakai kursi roda, kamu lari mungkin cepetan dia, karena memang sudah dipersiapkan dulu. Jadi anggota gerak atasnya itu harus dioptimalkan. Makanya selama di rumah sakit itu sudah ada latihan untuk penguatan anggota gerak atas, mulai dari sendi bahu, sendi siku sampai sendi, semua sendi-sendi di pergelangan tangan maupun jari-jari semuanya kuat, sehingga pakai kursi roda itu enak saja. Kamu juga dituntut bisa menggunakan kursi roda ini, mau maju, mau mundur, mau belok kanan, belok kiri, berputar, harus bisa. Karena kamu harus ngajari pasien. Ya, sebenarnya sih enggak mudah, ya itu tadi. Ya, kalau kita mengerem gitu, ya. Ini harus bareng supaya seimbang. Jangan ini gantian. Itu selesai, langsung kunci, ya. Kemudian kalau di paraplegi ya diangkat, nggak bisa diangkat, ya. Angkat, kemudian ini, kemudian saya dekat dengan kursi, dia dengan menggunakan kekuatan pindah ke kursi. Jelas? Sekarang saya akan menunjukkan Anda bagaimana berjalan menggunakan kert dengan metode tertentu. Ya, biasanya yang digunakan